Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'du. Jamaah salat subuh sekalian, ini pengajian insidental saja bersama saya. Saya memilih satu topik malam ini, mengambil pelajaran dari beberapa ayat, terdiri dari satu kisah. Yang ayat ini terdapat di dalam surah Al-Kahfi, tapi kita ambil satu aspek, yaitu apa yang dimaksud dengan memandang dengan mata hikmah, ya, istilahnya lihatlah dengan mata hikmah katanya. Jadi saya memilih ayat ini untuk kita tadabburi, bahwa ada pelajaran yang besar di balik kisah yang tertera di dalam ayat dalam surah Al-Kahfi, startnya dari ayat 60, kisahnya Nabi Musa dan seorang hamba Allah yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan pada saat itu Nabi Musa bicara kepada fatanya. Fata di sini adalah, kalau zaman dulu disebut semacam khadimnya. Khadim itu pelayannya. Enggak disebut siapa namanya, tapi di dalam hadis Sahih Bukhari diuraikan kisah ini. Sebelum masuk ke ayat 60 ini, ada latar belakang kisah yang tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Apa latar belakang kisahnya? Kok tiba-tiba langsung awal cerita waktu itu Musa ngomong? Nah, emang latar belakang ngomongan ini gimana? Nah, enggak disebutkan di dalam ayat, tapi kita buka hadis Sahih Bukhari, jelas di situ diceritakan. Apa ceritanya? Dalam sebuah pengajian ada murid yang bertanya, "Wahai Nabi Allah, siapa yang orang yang paling banyak ilmunya?" Nabi Musa menjawab, karena dia mikir, saya kan Nabiullah, Allah turunkan kepadaku wahyu, dan dia cuma nabi zaman itu sama Nabi Harun misalnya kan, dan nabi utama juga Nabi Musanya. Dia jawab, aku, katanya. Ya nggak salah juga lah dia. Bertanya, apakah sombong Nabi Musa ketika menjawab pertanyaan itu? Oh, sombong itu tidak selalu karena dia merasa betul atau merasa banyak ilmunya. Kalau memang faktanya begitu, ya kan, kalau memang faktanya begitu, ya tidak berakibat otomatis sombong. Lalu kalau disebut sifat sombong yang jelek itu kapan terjadinya? Jika akibat dia merasa atau memang faktanya dia lebih banyak ilmunya, lalu menghina orang yang lebih sedikit ilmu darinya, baru kena dia takabur. Ya, kalau memang faktanya dia lebih tinggi jabatannya, ya memang jabatannya lebih tinggi, tapi tidak mengundang lebih tinggi jabatan itu menyebabkan arogansi terhadap orang yang lebih rendah darinya. Enggak kena dia sifat jelek itu, sombong. Karena Nabi Musa juga menjawab begitu, tapi ternyata kena tegur juga. Salah juga jawaban Nabi Musa itu, karena setahu dianya pula kan, ditegurlah Nabi Musa. Dalam hadis itu diceritakan, Allah tegurlah Nabi Musa, wahai Musa, bukan engkau orang yang paling banyak ilmunya. Kaget dia, lah ada, kok bisa pula ada orang tapi bukan utusan Allah, bukan Rasul. Siapa itu? Hambaku yang soleh. Penasaranlah Nabi Musa, aku pengen ketemu dia, pengen belajar sama dia. Nah, inilah ketawadukan. Jadi Nabi Musa itu nggak sombong. Dengan begitu dia sadar diri
kalau kata Allah ada orang yang lebih banyak ilmu darinya, dia bilang, kalau gitu aku mau belajar sama dia. Di mana aku bisa ketemu dia? Diceritakanlah dialog dalam hadis sahih itu, Anda bisa ketemu dia. Cara-caranya, jadi kayak pertemuan intelijen gitu. Ada kode-kodenya. Kau pertemuan tempatnya, lokasinya di pertemuan dua laut. Nanti apa ciri-cirinya kalau memang dia itu orangnya? Ada ciri-cirinya. Siapkan bekal ikan. Ikan bakar lah. Memang disebut di situ ikan bakar memang. Tapi ikan bakarnya biasanya ikan bakar nggak dipotong-potong kan, utuh kan? Ikan bakar, siapkan itu bekal. Kalau tiba-tiba ikan ini nanti hilang, nggak, ya pokoknya hilang aja. Ya udah, berarti di lokasi itulah kau ketemu. Wah, intelijen aja nggak sampai gitu kan? Ini nggak terukur namanya ini kan? Di mana ini? Nah, pokoknya jalani saja. Nah, disinilah niat kesungguhan itu dapat. Di Nabi Musa kita dapat pelajarannya di situ. Kesungguhan mencari ilmu. Mujahadah mencari ilmu itu sesuatu banget, ya. Kenapa? Kecintaan kepada ilmu itu mendorong orang rela berkorban. Inilah perkataan Nabi Musa. Tentu dia ajak ininya, enggak sendirian dia ajak lah muridnya ini, fatanya. Disebutlah dalam hadis, siapa muridnya ini? Dia adalah Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun nih? Yusha bin Nun ini cicit Nabi Yusuf. Jadi karena Nabi Musa ini hidup di Mesir kan, Bani Israel mereka ini. Jadi Yusha bin Nun ini keturunan Nabi Yusuf, dan Bani Israel itu ada 12 marga besar dari putra dari Nabi Yakub. Nah, semuanya tinggal di Mesir. Nah, keturunan-keturunan utamanya termasuk dari keturunan Nabi Yusuf dan cicitnya ini. Jadi kalau cicit kan Nabi Yusuf punya anak lagi cucu, nah anak dari cucunya ini namanya Yusha. Kalau bahasa di Alkitab di perjanjian lamanya disebut Joshua, ya, yang kita sebut Joshua itu nama orang soleh itu, ya, dia murid utama Nabi Musa alaihissalam yang nanti menjadi khalifah sepeninggal Nabi Musa itu, dia bernama Joshua itu, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan Yusha. Jadi kalau ada misalnya Muslim punya nama Yusak, yaitu dia mengambil dari nama orang soleh itu. Atau kadang boleh nggak orang Muslim pakai nama Joshua? Ya boleh aja, memang dia yang dimaksud ini, murid dari Nabi Musa alaihissalam. Oke, inilah dialognya dalam ayat 60. Ceritakan kata Nabi Musa kepada fatanya, aku tidak akan berhenti sampai ketemu pertemuan dua laut. Kalau nggak ketemu sampai kapan pun aku nggak berhenti. Au amdiya hukuba, sepanjang masa aku harus sampai. Segitulah semangat menuntut ilmu. Itu yang mau kita ambil kalau bagian ayat ini, yaitu semangat Nabi Musa menuntut ilmu didasari apa? Ketawadukan. Jadi tawadu itu di situ. Tawadu, ya, dia tahu, oh ya, saya nggak seberata ternyata ilmu. Saya ingin juga ilmu yang di hamba Allah yang soleh nih. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Perjalanan ada. Di mana sebenarnya pertemuan dua laut nih? Itu enggak pernah final diskusi para ulama. Di mana lokasinya nih? Nabi Musa jelas hidup di Mesir. Di sana ada dua laut. Ada laut tengah, ada laut merah. Nah, tapi makna bahrain di sini dua laut itu dua makna juga. Bahar dalam bahasa Arab enggak selalu dimaknai laut. Sungai yang besar pun, yang luas ininya bidangnya mereka sebut bahar juga. Jadi enggak menyalahi bahasa kalau seandainya ada kita ke Kalimantan misalnya ada sungai Barito, sungai Kapuas misalnya kan gitu kan, luas kan sungai itu. Bahar misalnya kata orang, nggak salah bahasanya, ya sebut bahar nggak apa-apa. Jadi nggak harus airnya asin maksudnya. Ya udah, intinya diskusi para ulama antara di utara atau kemungkinan juga di Laut Merah. Kalau di Laut Merah
Berarti pertemuan dua laut mungkin juga dulu belum ada terusan Suez kali, masih tinggi permukaan laut mungkin di situ. Wallahu alam. Tapi ulama tidak ada sampai final pembicaraan ini, pertemuan dua laut ini. Kalau seandainya dapat, jadi tempat wisata itu. Pasti. Ya, pastilah laris manis Mesir kalau seandainya dapat. Perlu perlu diangkat temanya kan. Wisata ke Mesir, salah satu spot wisatanya Majma' al-Bahrain. Nah, ini dua laut. Nah, intinya pertanyaan begini, Ustaz, kenapa dalam Al-Quran sering kisah dan tempat kejadian itu enggak selalu disebut, baik lokasi atau profil nama orangnya atau waktu kejadiannya? Karena Al-Quran bukan kitab sejarah, itu loh. Beda kalau kita buka buku sejarah. Kalau sejarah itu concernnya apa? Waktu kejadian, pelakunya, lokasinya di mana, itu sejarah. Kalau Al-Quran tidak, kan kisah. Kisah ini yang diambil bukan masalah info siapa pelakunya, di mana kejadian, tapi pelajaran di balik kisahnya itu yang mau diambil. Jadi jangan tergoda untuk ini di mana ini, tahun berapa kejadiannya ini. Tidak itu tujuannya. Kalau kita membaca kisah dalam Al-Quran, tapi ambil peristiwa di situ. Ada dialog di dalam kisah itu, ada keputusan-keputusan yang diambil oleh pelaku sejarah, pelaku kisahnya di situ. Ambillah pelajarannya. Nah, ini di sini diceritakan dalam 61, pada saat mereka berdua sampai ke pertemuan Majma' bainihima, di antara kedua laut itu, nasiya hutahuma, mereka tanpa sadar meninggalkan ikan itu. Jadi enggak ada di pegangan mereka lagi. Jadi lepas ikan itu. Enggak ada pas. Jadi gimana ceritanya? Di hadis diceritakan, berjalanlah mereka dengan bekal itu hingga ke ada tempat peristirahatan, ada sakhar. Sakhar itu semacam batu yang agak lebar lah gitu. Istirahatlah mereka di situ. Diduga-duga Nabi Musa kayaknya di sini, tapi kok nggak ada orang. Nasiyahu tahuma fattakhaza sabilahu fil bahri saroba. Itu hud itu bahasa Arab. Hud pakai ta ya, hud, bukan hud pakai dal. Ini hud itu ikan besar. Jadi ikan yang disiapkan bekal tadi itu, ittakhaza sabilahu fil bahri, nyemplung ke, kan kejadian aneh sebenarnya, tapi itu kejadiannya nyemplung ikan itu padahal sudah siap santap sebenarnya. Nabi Musa kan saking semangatnya nggak lupa makan, jadi nggak ke situ pikirannya, karena pikirannya terus ke mana orang yang mau cari nih. Muridnya pun nggak sadar gitulah, tapi dia lihat, lupa dia. Nah, nasiya, lupa, karena orang yang dikejar, yang dicari nggak ada di lokasi itu. Dilanjutkan kisah, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba. Karena Nabi Musa bilang enggak ada orangnya, ya mungkin enggak di sini, terus lagi di jalan. Yuk kita lanjutkan, mana tahu nanti di depan mungkin ada lokasi ketemu orangnya, ya teruslah. Pada saat Nabi Musa melewati lokasi yang seharusnya dia ketemu itu, qala li fatahu, ngomonglah dia sama asistennya nih, sama Yusha tadi, mana bekal kita? Nah, kagetlah, iya ya, laqad laqina min safarina hadza nasaba, udah capek, udah lapar katanya, makan kita dulu katanya. Qala ara'aita id awayna ila sakharati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dibilang muridnya nih, Joshua nih, guru, lihat enggak tadi waktu kita istirahat di tempat tadi, kita istirahat duduk di batu itu, aku lihat ikan tuh nyemplung ke air, tapi aku lupa menceritakannya. Syaitan pasti mengganggu memori aku ini.
wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Aku lihat ikan tuh nyelempung, ajaib sekali gitu. Baru sadar dicerita tadi enggak. Nah, itulah pula ya kejadian-kejadiannya. Qala dzalika ma kunna nabghi. Kalau kayak gitu di situ kita ketemunya nanti sama orang itu. Fartadda ala atharihima qasasa. Balik lagi mereka, ikuti lagi lokasi, balik ke tempat lokasi semula tadi. Berkembalilah mereka berdua mengikuti jejak mereka seperti hingga ke tempat sakhrah tadi. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu pas balik itu ke lokasi tempat istirahat sakhrah batu tadi, ketemulah ada seorang hamba dari hamba-hamba kami. Al-Quran enggak nyebut nama. Di situ disebutkan, di situ mereka temuilah seorang hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah. Kami datangkan kepada hamba itu rahmah dari sisi kami dan kami ajari dia ilmu dari sisi kami juga. Ini hamba ini. Jadi hamba ini enggak belajar sama guru. Ya kan? Hamba yang ketemu ni enggak ada cerita kayak kita berguru sama syekh gitu, enggak. Tetapi dia diberi oleh Allah ilmu dari sisinya, min ladunna. Inilah yang muncul istilah ilmu ladunni itu ceritanya. Siapa hamba Allah yang diceritakan di sini? Di hadis Sahih Bukhari diceritakan dia adalah hamba Allah yang saleh bernama Khadir. Nah, kalau di Indonesia populernya Khidir. Ya, kalau di hadis itu disebutnya Khadir. Nah, Khadir itu artinya hijau. Inilah hamba Allah yang saleh. Siapa Khadir ini? Nah, dalam uraian para ahli ilmu mereka uraikan Khadir ini bukan orang siapa-siapa, bukan orang Mesir, dia Banu Israel juga, cuma enggak populer di masyarakat. Dia hidupnya sendiri aja, enggak beruzlah lah istilahnya. Uzlah itu artinya orang dia enggak terkenal, enggak viral ini orang gitu, apalagi followernya enggak ada followernya. Jadi dia hanya dalam keheningan di tengah ya sepi dalam keramaian lah dia. Enggak dikenal tapi dikenal di langit, enggak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Ini hamba Allah yang saleh, kata Allah dalam ayat 65. Terjadilah dialog. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Berkatalah kepadanya, kepada Khadir ini Nabi Musa, apa kata dia? Hal attabi'uka, bolehkah aku menjadi followermu? Follow, aku mau follow nih, aku menjadi berguru, aku mengikutimu, boleh enggak? Ala an tu'allimani mimma 'allimta, ajari aku ilmu yang engkau dapatkan dari Tuhan. Rusda, ya, supaya aku semakin bertambah ilmu, semakin matang ilmuku. Dialog jawabannya oleh Khadir, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di sini ternyata guru itu bisa menganalisa calon muridnya. Ini calon murid ini berpotensi bagus atau enggak, dia lihat. Tapi dia jujur bilang, Anda tidak akan bisa kuat bersama saya, ini berguru ini berat gitu kan, berat. Tapi aku lihat kamu enggak ada apa porsi kesabarannya, kuliah enggak ada nih. Jadi dalam berguru itu memang pelajaran yang diambil di sini apa? Jadi dalam uraian Imam Ghazali dalam adab menuntut ilmu, jadi dari awal memang murid itu semacam mempasrahkan dirinya, bersedia diberikan arahan oleh gurunya, tawadu. Jadi sifat tawadu di hadapan guru, dan ini contoh yang diberikan Nabi Musa. Baru Nabi Musa nabi besar kategorinya nih, nabi besar dia, imamnya Banu Israel dia. Nabi Musa itu imam Bani Israel, imam besarnya. Tapi enggak salah berguru sama orang yang tidak terkenal, orang ini. Bahkan disaksikan juga oleh murid Nabi Musa sendiri kan, enggak gengsi dia.
enggak ada masalah. Itulah ketawadukan. Jadi karena apa? Ada pepatah, ada kata hikmah dikatakan ilmu itu ibarat air, ya. Dia akan menuju ke hati yang rendah. Ya, air itu kodratnya mencari tempat yang paling rendah. Kalau ke tempat yang tinggi tidak mau dia nanjak misalkan. Ini ilmu itu seperti itu. Nabi Musa merendahkan, tawadhu dia, siap. Kalau memang harus ditagih, harus ada sabar juga. Nabi Musa nanti bilang siap. Karena alasannya ini bukan tanpa alasan. Khadir ya mengatakan begitu di ayat 68, dibilang wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Soalnya gini Musa, ini ilmu ini kau belum tahu apa, enggak ada persepsimu sedikit pun. Nanti pasti kamu banyak komen. Engkau tidak meliputi ilmu itu karena logikanya gini, orang sabar atas sesuatu itu karena dia tahu hakikatnya. Misalnya, maka pemahaman terbaliknya, kenapa orang tidak sabar? Dia tidak tahu. Contoh misalnya, kenapa orang tidak sabar menghadapi anak? Itu gara-gara kebodohan orang tua kadang kan. Dia nggak tahu memang anak, hakikat anak itu gimana, cara berpikir anak, apa yang dipikirkan anak seperti yang dipikirkan orang tua misalnya. Lalu terjadi apa? Sikap tidak sabar. Jadi tidak sabar ini ada hubungannya dengan pengetahuan. Kalau kita tahu sesuatu di balik itu, ada alasan logis di pikir kita untuk kita mengambil sikap sabar gitu. Ini jawaban dari Nabi Musa. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Siap, saya siap sabar. Nah, itu semangatnya, itu semangat menuntut ilmu itu. Ya. Semangat menuntut ilmu, engkau akan dapat kata insyaallah. Padahal udah pakai insyaallah nih. Udah bagus jawabannya, sudah pakai insyaallah. Sabira wala a'si laka amra, aku tidak akan melanggar peraturan insyaallah. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke, siap. Kalau begitu kita bikin kesepakatan ya. Deal. Apa peraturannya? Gini. Apapun yang kau lihat nanti ke depan, no comment. Setiap kau komen kurang poin gitu. Jika engkau mengikuti aku, kalau bersedia menjadi muridku, menjadi followerku, ikuti saja. Jangan tanyakan aku apapun sebelum aku beri penjelasan. Tunggu saja. Dari sini sabarnya itu. Di sini ujian sabar itu. Nanti Nabi Musa ini akan dihadapkan sebuah suasana, dia cepat sekali komentar. Syaratnya tadi, jangan dulu komen sebelum aku jelaskan. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ayat 71 nih. Berangkatlah mereka berdua. Fantalaqa, bertolaklah mereka berdua. Ini sama muridnya pasti kan. Hatta idza rakiba fis safinah. Di hadis Sahih Bukhari itu diceritakan dalam perjalanan ini mereka harus menyeberang. Nah, berarti dari sini bukan laut. Makanya ada yang berpendapat jangan-jangan ini di muara Sungai Nil katanya. Gitu kan? Karena di sini cerita menyeberang. Tapi kalaupun menyeberang laut bisa kemungkinan juga di terusan Suez. Dekat terusan Suez itu ada namanya semacam teluk itu memanjang. Mungkin mau menyeberang ke perbukitan Sinai atau gimana. Intinya ada kegiatan menyeberang dan mereka tidak punya duit minta numpang gratis. Nabi Musa dan Khadir ini, mereka berdua mengendarai safinah. Safinah itu perahu, bukan kapal besar, perahu saja. Di situ sudah selesai diseberang, dirusaklah sama Khadir, dibolonginya kapal tuh, bocor.
Nabi Musa melihat itu, kan Nabi Musa ini biar kita tahu juga, Nabi Musa ini imam Bani Israel yang diturunkan kepadanya Taurat. Taurat itu berisi hukum, berisi perlindungan hak. Yang diajarkan kepada Nabi Musa itu ilmu hukum, bagaimana mengenali hak-hak orang dan apa pelanggaran-pelanggaran hak. Dia tahu. Ini kan dia lihat, ini kan harta bukan harta Khadir, ini perahu orang. Habis itu numpang gratis pula, nggak bayar. Sampai ke seberang, di bolongnya pula kapal nih. Nabi Musa melihat itu, ini melanggar hukum. Langsung komen lah dia, akharaqtaha litughriqa ahlaha. Apa maksudnya nih? Apakah mau mencelakai yang punya kapal nih? Laqad ji'ta syai'an imra. Wah, ini melanggar aturan banget gitu. Nah, komen enggak? Kena pasal deh. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nabi Khadir ini ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan tidak, jadi hanya hamba Allah yang saleh. Ya, Khadir menjawab, kan aku udah bilang tadi, lan tastati'a ma'iya sabra. Kau nggak bakal sabar, akan terpancing untuk selalu komen. Tapi salah nggak Nabi Musa? Enggak. Atas ilmu yang Allah berikan kepadanya, ini memang bukan harta dia, nggak boleh merusak harta orang kan? Mengambil, jangankan mengambil, merusak pun nggak boleh, gitu, nggak boleh. Gitu. Nah, jadi Nabi Musa nggak salah berkomentar gitu, tapi karena tadi ada kesepakatan, ya udah, tetap Nabi Musa salah melanggar kesepakatan. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Nabi Musa memohon di sini, please, kasih aku kesempatan lagi. Jangan hukum aku, jangan susahkan urusanku. Jadi intinya, oke, kasih kesempatan lagi. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala qatalta nafsan zakiyyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Berangkat lagi mereka sampai ketemu ada anak, udah nyebrang nih tadi, kapal tuh udah bocor lah, ditinggalin aja, nggak ada kompensasi, nggak ada orang mana tuh dia punya duit, orang nggak bayar juga, ninggalin KTP enggak juga, pokoknya gitulah, kelihatannya arogan banget, ya kan? Ya gitulah. Peristiwa keduanya mereka terus berjalan, ada anak nih, anak gulaman, anak kecil sebenarnya, mungkin di bawah, belum masuk SD lah. Faqatalahu. Ini lebih serem lagi tontonan Nabi Musa. Dicekeknya anak tuh, di hadis itu dikatakan begitu, dicekeknya anak tuh sampai mati. Itu mengerikan betul tuh tontonan itu. Nabi Musa shock itu. Ya Allah. Karena ini nyawa orang. Hukum Taurat mengatakan nggak boleh membunuh. Maka komentar dia, aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kau bunuh orang. Dan dia nggak bersalah, bighairi nafsin. Kalau toh orang itu boleh dihilangkan nyawanya karena dia membunuh menurut peraturannya. Ini enggak. Apa salah anak tuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Ini tanpa ragu Nabi Musa, ini salah, ini kemungkaran, ini salah, ini kejahatan. Wow. Salah nggak Nabi Musa? Enggak. Memang begitu hukum Taurat diturunkan. Itu ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa dianugerahi Allah ilmu hukum. Gitu. Aturan itu jelas. Ini halal, ini haram. Ini jangan melanggar hak orang lain. Ini hakmu, ini bukan hakmu. Ada dibikin aturannya. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kedua kali. Nah itu kan, aku udah bilang kau nggak bakal kuat ini. Salah lagi Nabi Musa, melanggar peraturan yang kedua. Nah di sini Nabi Musa memberikan request terakhir. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni laqad balaghta min ladunni udra.
Oke, beri aku kesempatan lagi. Kalau aku nanya lagi setelah ini, deal, berpisah kita. Selesai, tamat udah apa? Selesai belajar udah. Sampai segitu aja aku belajarnya. Oke, deal kalau kayak gitu. Qad balaghta min ladunni udra. Guru sudah semakin repot gara-gara saya kalau kayak gini. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Berangkat lagi mereka, ketemu sebuah desa, ahla qaryah, penduduk desa ini pelit minta ampun. Pelitnya, mereka lapar. Istat'ama ahlaha, mereka minta tolong dikasih makan lah, karena mereka nggak ada duit. Abau ayudayyifuhuma, ini penduduk desa nggak ada yang mau ngasih. Nggak tahu kita dari mana masalahnya, entah karena diketahui ini bapak tadi cekik anak orang, nggak tahu, tapi intinya nggak ada yang mau ngasih. Habis itu fawajada fiha jidaran, ada satu rumah warga di desa itu udah reok, temboknya udah condong, udah agak miring. Nah, ini baik kali hadir di sini. Fa'aqamahu, bekerjalah dia. Di sini bekerja dia. Dia baik kali. Ini rumah orang yang sudah mau roboh temboknya ini diperbaikinya sampai betul. Padahal tadi mereka minta makan, nggak ada warga yang ngasih. Siapa yang minta memperbaiki rumah ini? Nggak ada, dia sendiri, inisiatif dia aja, bukan yang pemilik rumah minta nggak ada. Jadi perbaikinya aja. Komen lagi Nabi Musa, lau syi'ta lattakhazta alaihi ajra, menurut ilmu hukum engkau berhak minta upah loh. Walaupun mereka nggak minta tadi ya, secara hukum kamu telah melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, kamu berhak dapat sesuatu yang setara upah ibaratnya. Ternyata komennya ini pun salah menurut peraturan, nggak boleh komen dulu gitu. Tapi itulah ilmu hukum Nabi Musa, bereaksi otomatis gitu. Oh ini secara hukum Anda berhak dapat upah loh, lumayan buat kita makan. Kita salah lagi ternyata komen itu. Ha qala hadza firaqu baini wa bainik saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Selesai dah. Inilah perpisahan kita berdua. Final udah belajar nih, tamat udah belajar nih udah. Tapi oke. 3 peristiwa sebelum kita berpisah, aku kasih bocorannya. فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Gini Musa, apa rahasia di balik 3 peristiwa yang kita lalui tadi? Sebelum kita berpisah, supaya nggak ada buruk sangka di antara kita, jangan sampai nanti kita berpisah persepsimu salah tentang aku, karena tujuanmu tadi kan menuntut ilmu. Nah inilah aku kasih tahu rahasia di balik itu. Peristiwa pertama, perahu yang aku bolongin itu punya orang miskin. Makin panas lagi jawaban Nabi Musa. Udah punya orang miskin, kau rusak pula. Tapi belum selesai, masih koma. Mereka bekerja di laut, aku merusak itu. Dan peristiwa di belakang kita setelah kita pergi itu ada Malik. Ada seorang raja lah di situ yang ya'khudhu kulla safinatin ghasma, akan dirampoknya, bukan disita, diambillah secara sepihak, secara arogan. Asal ada perahu dan kapal yang bagus, diambilnya tanpa negosiasi, diambilnya. Itulah yang terjadi sepeninggal kita. Dan pemilik kapal yang miskin ini selamat dari situ. Karena apa? Pas diinspeksi nanti kapalnya, ini bocor, nggak usah bawa. Kira-kira kalau kita yang punya perahu tadi, pas kejadian Khidir membolong itu, marah nggak dia? Wih, ya Allah, tega betul lah bapak nih, katanya kan, pasti gitu. Udah kami ini orang miskin,
dirusaknya lagi pula, bikin nambah kerjaan aja. Itulah keluhan dia, enggak sih? Salah enggak sih kejadian itu bagi mereka? Diinginkan enggak? Enggak. Setelah tiba-tiba datang kejadian berikutnya, serombongan apa? Dengan arogannya, mana kapal kamu punya nih, cek, oh ini jam nggak usah. Kira-kira berubah nggak pikiran bapak tuh? Apa kata dia? Untung tadi bapak tuh ngebolongin kapal. Pertanyaannya, ini kenyataan nggak kadang dalam hidup kita? Sering kita ngomel-ngomel atas sebuah peristiwa, tapi setelah lama, ya untung juga ya kejadiannya dulu tadi. Kalau nggak kayak gitu, ya kan? Kayak orang terlambat macet, terlambat terlambat ke bandara, ya kan? Ngomel-ngomel lah dia, karena terlambat lagu ditinggal pesawat lagu ini. Setelah 4 jam berikutnya datang berita, pesawat ini hilang kontak katanya. Kira-kira bapak tuh untungnya tadi ya katanya itu kan. Ini kejadian yang semacam ini yang disebut dengan dua ilmu yang berbeda. Nabi Musa itu salah nggak dalam komentar dia? Ini nggak boleh merusak harta orang, nggak salah kan? Tapi setelah Nabi Khidir menjelaskan peristiwa ini, Nabi Musa kira-kira apa komennya? Ya kalau oh iya juga ya, pasti gitu kan? Nggak mungkin dia mengatakan oh iya juga ya. Jadi ada sesuatu yang diketahui oleh Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nah, pertanyaannya sekarang, kita nih bagusnya menjadi Nabi Musa atau Nabi Khidir? Woi, bahaya Pak kalau kita jadi Nabi Khidir, Pak. Coba bayangin, tiba-tiba Bapak dikasih ilmu kayak gitu. Bapak tempeleng aja anak tuh push gitu. Apa komentar orang? Tapi Bapak bilang, aku dapat pengetahuan nanti anak ini karena begini dia akan disiplin misalnya kan gitu. Itu boleh pembenar enggak? Enggak bisa, enggak dibenarkan. Jadi kita ini semua tetap harus sebagai Nabi Musa. Enggak boleh kita jadi Nabi Khidir. Bahaya kita ini. Ya kan? Enggak boleh, kita semua harus jadi Nabi Khidir. Betapa banyak orang belakangan kisah sukses kan, ada kisah sukses, kita dengar kisah sukses kan, kisah sukses katanya, dicerita kalau masa lalu dia keluarganya berantakan, ayahnya menceraikan maknya, ayahnya kawin lagi, anak berantakan, tapi kondisi itu menyebabkan anak-anak ini menjadi pejuang, bekerja keras hingga pada akhirnya mereka jadi orang sukses misalnya. Pengamat sejarah hidup pasti berpikir mereka terkondisikan menjadi pekerja keras itu karena tapi pertanyaannya, menjadi pembenar nggak jadi bapaknya? Berarti aku nggak salah kan? Bisa nggak kita terima alasan bapaknya? Nggak bisa juga. Ya ada salah, ada seorang bapak tadi yang nggak boleh kayak gitu sama anak, nggak bisa kita benarkan. Tetap orang tua ini ya salah. Jadi kita harus pada posisi Nabi Musa tetap. Kalau salah, itu memang salah. Gitu. Ya. Ini ada yang lagi viral belakangan kan, kisah yang beberapa bulan yang lalu, kisah tewasnya kecelakaan artis Vanessa sama suaminya Bibi meninggalkan anak namanya Gala. Kita kan belum tahu. Coba nanti misalnya setelah 20 tahun berikutnya, kita kan nggak tahu, ya kan? Apa yang terjadi itu di sisi Allah sudah ada mapnya. Di sisi Allah sudah ada mapnya, cuma kita tidak. Nah, Nabi Khidir ini Allah anugerahkan dia ilmu macam itu, tidak dianugerahkan ilmu hukum. Nabi Musa yang dianugerahkan ilmu hukum. Nah, jadi kalau membaca kisah ini berarti pada posisi kita dalam kehidupan di masyarakat, kita tetap sebagai Nabi Musa, harus tetap sebagai Nabi Musa. Komentari kesalahan kalau memang salah.
Oh, bahwa nanti ada hikmah yang besar nanti setelah berapa puluh tahun, itu enggak mencederai komentar kita, karena hukum itu memang begitu. Hukum begitu adanya, takdir Tuhan urusan lain. Cuma apa hikmahnya diceritakan kisah nih untuk kita? Nah, ini kontrol sebenarnya buat jiwa kita ya. Kita nih sekarang hidup nih, kalau kita nggak ada satu bagian porsi dengan cara memandang kenyataan dengan seperti Nabi Khidir, itu kita nih bisa cepat bunuh diri gitu. Salah satu hikmahnya dari kisah ini berarti kita ambil pelajaran gini, tetaplah husnuzan kepada Allah. Banyak kenyataan yang kita lihat tidak ideal sekarang, itu besar kemungkinan juga ada hikmah yang besar nanti di kemudian hari. Inilah kontrol hikmah itu dah. Memang kita nggak diberi ilmu pasti. Kalau bedanya, kalau Nabi Khidir kan diinformasikan detail. Jadi kalau kita enggak, karena kita enggak diinformasikan itu, maka modal kita apa? Husnuzan. Artinya, ya inilah kejadiannya. Ya. Ibaratnya kalau kita dalam konteks kita di Indonesia nih, sedih enggak sih perasaan nenek moyang kita dulu dijajah sama Belanda itu? Hah? Sedihlah. Diperbudak loh, walaupun namanya ada kerajaan kecil-kecil, tapi yang berpengaruh tetap orang asing kan, berkebun tapi hasilnya rakyat tetap menderita. Paling yang kaya sultan-sultannya dulu gitu kan, menderita berapa ratus tahun, katanya 350 tahun. Secara resmi saja negara Belanda itu di sini mengatakan sebagai negara loh, itu hampir 100 tahun. Kalau nggak gara-gara Belanda, apa terjadi Indonesia? Nggak kan? Nah, padahal kita sekarang itu yang kita banggakan, NKRI harga mati. Itu artinya itu derita lo dulu. Di masa itu nggak enak betul itu. Tapi ya gitulah hidup. Tapi kalau kita nih, betul nggak kita bisa mengatakan betul nggak tindakan Belanda itu? Enggak, tetap harus kita katakan Anda salah, Anda melanggar hak orang lain, gitu. Nggak bisa kita benarkan. Ya buktinya gara-gara kami kalian sekarang jadi negara yang besar dari Sabang sampai Merauke. Coba kami nggak ada waktu itu, tetaplah negara kalian kecil-kecil. Dia belum tentu kalian damai, bisa jadi kalian perang mulu. Misalnya kan gitu. Dan tidak bisa kata-kata anak Belanda itu nanti kita terima sebagai pembenar, nggak bisa gitu ya. Jadi hukum itu begitu. Kalau salah ya salah. Kalau kejadian yang salah tapi kita bilang salah. Gitu. Ada orang membunuh seseorang, mati orang itu, salah. Kalau ternyata belakangan ada hikmah yang besar di balik peristiwa buruk yang dalam kemarin, itu urusan lain. Ya, tidak mengubah yang tadinya salah menjadi benar. Tapi Nabi Khidir masa kita bilang salah? Makanya kejadiannya diceritakan unik, tidak untuk ditiru Nabi Khidir nih. Kenapa tidak untuk ditiru? Karena ilmunya tak terukur, Pak. Kita tidak menyalahkan Nabi Khidir gara-gara apa? Karena diinfokan, dia diwahyukan oleh Allah. Kalau nanti tiba-tiba ada orang, aku nih ahli hikmah gitu, terus dia melakukan perbuatan melanggar hukum, aku udah sholat, aku sholatku di Mekah katanya, dia ini ahli hikmah, bisa kita terima? Enggak bisa. Apa ukurannya? Enggak bisa, Pak. Jangan nanti minta, oh dia ini sudah sampai ke makom wali, udah ahli hikmah dia sholatnya udah nggak seperti sholat kita lagi. Terus perempuan-perempuan kumpulnya dizinainya, ya nggak bisa dibenarkan lah. Apa ukurannya dia wali misalnya kan gitu, kan nggak ada. Jadi nggak bisa, Pak. Jadi jangan kita tertarik dengan kisah Nabi Khidir, aku ingin berlagak seperti Nabi Khidir aja.
Nabi Khidir ini kita terima karena diwahyukan dalam Al-Quran dan dia diinformasikan langsung dari Allah. Kalau ada sekarang ada orang mengaku aku ketemu Nabi Khidir katanya, berhak bapak enggak percaya? Berhak, enggak dosa, enggak dosa. Terus kalau bapak percaya, ya kalau bapak percaya nanti resikonya ada gitu. Ada resikonya. Ya nanti tiba dia melakukan perbuatan yang nyeleneh gitu. Nah ini Nabi Khidir menjelaskan poin pertama. Kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra faradana an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma. Adapun anak yang kucekek tadi sampai mati, biar kau tahu Musa, ayah dan maknya itu dua orang yang beriman. Dia orang beriman, ayah dan maknya itu orang beriman. Nanti setelah dewasa ini anak akan menyakiti orang tuanya dengan cara tughyan dan kufra. Akan dijahatinya dua orang tuanya ini, dan Allah menghendaki diganti nanti anak buat orang tua ini dengan anak yang baik, yang lebih baik dari anak tadi, yang lebih soleh, yang lebih sayang. Ini kan nggak jangkauan kita ini. Terus apa hikmahnya kita baca kisah yang ini? Karena ini menghilangkan nyawa orang loh. Ya udah gini, paling tidak ini obat hati buat siapa saja yang dulu anaknya meninggal di waktu kecil. Tapi jangan juga berarti kalau anakku itu besar durhaka sama aku. Nggak juga begitu sih. Tapi ada sesuatu yang Allah kehendaki yang tentu tetap selalu baik. Makanya dari pelajaran ini kita pada hakikatnya apapun yang terjadi yang kita tonton ini, suka atau tidak suka kita, kalau dari Allah sendiri nggak ada yang salah. Itu harus kita berpikir begitu kan. Kalau dari Allah nggak ada yang salah. Seandainya Jokowi 3 periode nggak ada yang salah. Gitu kan. Dari siapa? Dari ketetapan Allahnya. Allah nggak salah. Cuma kita harus berkata itu nggak sesuai peraturan, kita bilang lah. Salah nggak kita protes? Melawan takdir nggak namanya? Enggak. Gitu loh. Jadi benar nggak sana ini? Ini logika yang kacau juga nih dulu. Buktinya takdir Allah ini dia terpilih katanya. Jadi kamu kalau enggak setuju, kamu tuh melawan takdir Tuhan. Narasi ini diterima enggak? Enggak diterima narasi ini. Kita tetap sebagai Nabi Musa, kalau Anda melanggar aturan, ya salah gitu. Tetap harus sebagai Nabi Musa. Anda salah gitu. Bahwa Allah menghendaki dia jadi penguasa bukan sebuah, emang Fir'aun itu jadi betul kalau karena ditakdirkan Allah jadi raja? Enggak kan? Takdir Allah sesuatu yang lain, hukum sesuatu yang lain, jangan diaduk-aduk gitu. Allah bukan pihak yang diminta pertanggungjawaban, ya kan? Jadi jangan nanti kita salahkan Allah. Allah ini salah itu betul, enggak ada pertanyaan itu kepada Allah loh. Yang diminta pertanggungjawaban itu siapa? Manusia. Makanya hukum tetap hukum. Kata Al-Quran ini halal ya halal, kalau haram ya haram. Sebenarnya berubah nggak sih hukum membunuh itu jadi halal gara-gara Nabi Khidir melakukan itu? Enggak, tetap membunuh hukumnya haram, nggak berubah hukum. Cuma ini ada sebuah itu tadi. Makanya kita bilang ini mata hikmah bukan mata hukum, gitu loh. Cuma untuk keseimbangan hidup kita kadang harus pakai dua-duanya. Hukum tetap pakai, mata itu melihat untuk memberikan penilaian hak dan batil, hikmah untuk latihan kesabaran. Ya udah sabar gitu. Ada hikmah lah itu mendorong ke sana gitu. Itu
Kemudian wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min 'indir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Ini akhir kisah ayat 82. Adapun tembok tadi yang kuperbaiki, capek-capek aku memperbaikinya Musa, itu biar kau tahu, itu kan yang punya dua anak yatim, gulamaini yatimaini fil Madinah. Ini anak yatim, nggak ada bapaknya, udah maknya udah. Jadi orang tuanya sudah meninggal, mereka ini masih kecil di kota ini, dan kau tahu sendiri penduduk kampung ini tadi pelitnya minta ampun, ya kan? Kita minta makan aja nggak ada mau ngasih. Itu di bawah tembok rumahnya itu ada kanzun lahuma, ada harta yang disiapkan orang tuanya buat anaknya. Ini pelajarannya buat orang tua nih, ya? Boleh tuh menyiapkan tabungan buat anak, nggak apa-apa, nggak melawan sifat tawakal, enggak. Jadi kalau bapak misalnya ada memikirkan ini tabungan buat nanti anakku besar nih buat tabungannya, itu kontra enggak dengan sifat tawakal? Enggak, sah saja, gitu kan. Kemudian ini Allah ingin nanti harta yang ditinggalkan orang tuanya ini menjadi untuk bekal kehidupan anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihah. Ini orang tua dari anak yatim ini dulunya orang soleh, dulunya orang soleh. Allah menghendaki pada saat anak-anak yatim nanti dewasa, mereka keluarkan harta itu sebagai bentuk kasih dari Tuhanmu, wahai Musa. Di sini ada Syekh Sya'rawi, ya. Syekh Sya'rawi seorang alim tafsir di Mesir. Dia mengkomentari ayat ini gini: salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kita ini orang beriman ini, salah satu hikmah kesalehan kita sebagai orang tua, menjadi motivasilah buat kita sekarang, jadilah orang tua yang soleh ajalah kepada Allah, ya kan? Ya, kita takdir, kita nggak tahu ajal kapan, ya kan? Nah, ternyata hikmah kesalehan orang tua itu bisa memberikan efek yang jangka panjang kepada anaknya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Itulah pelajarannya diambil oleh Imam Sya'rawi di situ. Ada efek positif yang diakibatkan dari orang tua walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia, menjadi rahmat buat anaknya. Inilah kisahnya itu. Dari sinilah Imam Sya'rawi memberikan kesimpulan itu. Jadi pelajarannya apa? Jadi orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Hikmah kesalehan ini nanti Allah bikin lagi percikan efeknya sampai kepada anak-anaknya, gitu. Inilah dia kisahnya. Dan Allah ingin kepada anak yatim yang dua itu nanti mereka bermanfaat bagi mereka harta itu. Jadi bukan karena aku ingin mencari upah Musa, gitu. Jadi tiga peristiwa yang tadi Nabi Musa nggak sabar. Benar nggak kata guru itu tadi dari awal? Kau nggak sabar, benar nggak? Benar. Kenapa yang memicu Nabi Musa tidak sabar? Karena dia nggak ada ilmu di sini. Jadi penting sekali kita belajar ilmu pengetahuan itu. Pahami apa penyebab kita tidak sabar. Tidak sabar menghadapi apa misalnya? Tidak sabar menghadapi pasangan. Belajar lagi. Apa? Memang perempuan itu kayak mana? Apa sih yang menyebabkan kita tidak sabar menyikapi pasangan misalnya? Jangan-jangan karena kita nggak ngerti seluk-beluk perempuan. Coba kalau kita udah tahu, oh iya juga sih memang perempuan kayak gitu, pasti ada dorongan untuk sabar. Tapi karena kita sering tidak, ibu-ibu juga begitu, belajar juga tentang laki-laki. Memang karakter laki-laki begitu. Kalau dia seandainya, oh iya juga, laki-laki kayak gitu, terdorong nggak dia untuk sabar? Iyalah, memang laki-laki itu selalu pengen nikah lagi misalnya. Sabar. Jadi ada pembenar di hati itu kan? Iya. Jadi sabar itu berpaut dengan ilmu, itu artinya.
ya kan? Sabar itu erat hubungannya dengan ilmu, dan ilmu itu luas sekali. Di sini Nabi Musa dan Nabi Khidir kita dapat kisahnya, dan di akhir ayat dikatakan wa ma fa'altuhu an amri. Hai Musa, biar kau tahu itu bukan inisiatifku ya, gitu kan? Jadi supaya jangan nanti ditiru, ini bukan inisiatif aku. Wa ma fa'altuhu an amri, semua karena laduni dari Allah. Nah itu. Jadi zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Oke, itulah Musa sebagai penutup pengajian kita. Musa, inilah takwil semua urusan-urusan yang tadi kamu tidak sabar itu. Tamat ngaji kita ya Musa ya. Oke, selamat kita. Assalamualaikum. Bisa mereka. Tapi Nabi Musa mendapatkan ilmu jadinya kan. Ada kontrol nanti di hatinya terhadap menyikapi kejadian-kejadian. Hukum tetap harus berkata benar. Hak ya hak, batil ya batil. Nggak boleh kita berubah hanya gara-gara. Tapi untung juga ya. Coba kalau nggak kayak gitu. Nah, ini nggak ada hubungannya. Hukum tetap hak ya hak, batil ya batil. Baik, sudah sampai kita kepada penghujung waktu. Satu kisah utuh dari surah Al-Kahfi sempat kita bicarakan, berikut dengan ya kita upayakan hikmah-hikmahnya. Nggak ada yang mau ditanyakan kan? Oh iya. Waalaikumsalam. Saat ini sisi saya mungkin seperti Nabi Musa, banyak tanya. Pertanyaan ini nih, siapa Nabi Khidir? Itu kebetulan saya baca itu, apakah Nabi Khidir itu pada saat kejadian ada di Nabi Ibrahim? Apakah sosok yang sama? Dan Nabi Muhammad juga pernah. Dari kisah ini ya, Nabi Muhammad pernah melihat jalan taklim, jamaah itu ada yang nanya, siapa itu ya Rasul? Jawab Rasul, itu Khidir. Udah itu aja. Dan lagi pada saat Nabi mau meninggal, ada sosok yang pakai jubah. Sahabat tanya, itu siapa itu? Nanya ke Abu Bakar, dia Khidir, gitu aja. Nah pada saat pertanyaannya gini, kapan Nabi Khidir itu lahir? Nah itu saya cari-cari, ternyata itu hidupnya di ini. Apakah ini benar? Nggak tahu Ustaz ya. Hidup di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah dialog dengan Nabi Khidir. Nah, wallahu alam itu Nabi Khidir yang sama atau gimana ya? Iya. Baik. Itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang misterius memang tokoh yang satu ini. Misterius. Bukan hanya karena gara-gara dia misterius, maka riwayatnya banyak. Jadi nggak ada yang utuh. Cuma kalau di kalangan tarekat, ya, di kalangan tarekat, memang mereka menyebut Khidir ini adalah ketua para wali, kan gitu. Tapi kan ini sesuatu yang tidak kita bisa ilmu ilmu yakin, nggak sampai kepada ilmu yakin. Cuma begini, banyak hikmah yang diambil masyarakat dari Khidir. Contohnya, kalau di kampung aku dulu gini, kalau ada makanan jangan dihabiskan, mana tahu nanti ada kakek-kakek tua datang nanti makanan. Jangan-jangan dia itu Khidir, dia itu membawa berkah, gitu kan? Nah sebenarnya kalau saya belakangan ini aku ambil pelajaran gitu ya, sebenarnya nggak harus Khidir ya, orang miskin siapapun akan membawa berkah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi banyak dijadikan sebagai inspirasi kisah beliau nih. Cuma nanti nggak baik juga kalau kita semua termotivasi ingin jadi Nabi Khidir. Bayangin, nggak ada yang mau jadi pejabat, nggak ada jadi pengusaha, jadinya hidupnya uzlah melulu, mengambil posisi di puncak gunung Salak, di gunung gede, gitu kan? Nggak. Tapi paling tidak sosok misterius ini ada penyeimbang saja, bahwa ada hamba Allah yang saleh, yang Allah beri dia ilmu, dan ilmunya dari Allah dan baik gitu kan. Nah cuma terus hidup kita nih perlu konsen nggak ke Nabi Khidir itu? Enggak sih, konsen sebagai Nabi Musa udah cukup, insya Allah selamat gitu ya. Untuk seperti Nabi Khidir, kalau ada yang tertarik gimana Ustaz? Ya kalau ingin tertarik seperti Nabi Khidir, itu
itulah tadi, Nabi Khidir ini nggak pernah hidup di tengah masyarakat, ketemunya juga di tepi dua laut gitu kan. Iya gitu ya. Tapi jawabannya siapakah dia sebenarnya? Ya, memang sosok misterius. Makanya karena data yang Bapak bilang tadi, pernah ketemu Nabi Ibrahim, pernah ketemu Nabi Muhammad, pernah juga nah makanya data-data itu seru pembahasannya di kalangan tarekat. Kalau di kalangan tahu tarekat itu komunitas yang belajar tasawuf gitu loh. Nah, jadi karena target belajar tarekat ini kan bukan hukum. Ya, kalau belajar tarekat itu concernnya bukan di hukum tapi di hikmah. Memang hikmah itu bagaimana hati setiap orang itu tidak pernah protes. Itulah kalau kita belajar hukum ya memang harus protes lah. Nah, tapi kalau belajar tasawuf ikut tarekat itu bagaimana kejiwaan setiap murid ini dibangun supaya selalu ridho. Itu ya, ridho bukan berarti membenarkan yang salah ya. Ridho itu tadi seperti perasaan yang punya kapal tadi, yang punya perahu tadi, ridho dia pada akhirnya atas kejadian itu gitu. Jadi tidak punya informasi yang kuat, valid sehingga dijadikan sebagai data yang tapi Khidir itu ada. Dari mana kita tahu? Data hadis sahih ada sebagai tafsir dari ayat yang kita ceritakan. Nabi menceritakannya. Itu aja. Tertarik Pak jadi Nabi Khidir? Ya, silakan. Jadi sebenarnya apa sih ilmu laduni? Terus apa sih itu karomah? Dan apakah kan itu mungkin diturunkan pada orang-orang tertentu saja? Dan itu tidak harus diikuti sama kita dan tidak harus ditebak-tebak sama kita ya. Jadi mungkin itu yang kadang-kadang saya dengar ilmu laduni, terus ada karomah para wali, karomah guru, karomah ustaz, karomah ulama gitu. Apa sih itu sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ilmu laduni? Apa itu karomah? Ada sering kita dapatkan dalam obrolan-obrolan perguruan, dalam mengangkat sosok seorang guru, dia punya karomah dan apa itu? Nah, ilmu ini ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Nah, ilmu macam ilmu laduni, ilmu yang tak terukur namanya. Kalau yang terukur itu ya semacam sains kan itu terukur, bisa dibikin ujiannya, skornya bisa keluar, pengetahuan Anda tentang ini sekian. Tapi ada ilmu yang tidak terukur ini tadi. Siapa saja bisa memperoleh ilmu laduni ini sebenarnya. Tapi yang pasti kalau penjelasan ilmu laduni itu ya tidak lepas dari buah kesalehan, ya kan? Tidak lepas dari buah kesalehan. Disebut laduni itu tadi karena Allah anugerahkan ke dia ilmu, mungkin berupa ilham atau sehingga dia mengetahui sesuatu. Tapi ini kembali lagi tidak dijadikan sebagai ukuran menentukan halal haram. Tidak bisa. Tetap kalau urusan halal haram ilmu syariah gitu kan. Nah, apa itu karomah? Nah, karomah ini anugerah sebenarnya kalau secara harfiah ya. Arti karomah itu anugerah, pemberian Allah, pemberian Allah yang luas kepada seseorang, karomah. Dan karomah itu selalu bersifat baik. Tidak ada misalnya gini, ada orang ya, dapat kita misalnya keluar berita ada seorang guru tiba-tiba melakukan perzinahan dengan muridnya, dihitung 11 orang, dan kata orang kampung dia adalah wali, dia dapat karomahnya macam. Secara kita jadi juri nih, kita bilang itu bukan karomah. Tidak pernah berkumpul sebuah kebaikan dengan kenyataan yang haram misalnya. Dia haram, jadi perbuatan dia zina itu ya haram. Kalau tuh kata orang untuk karomah, itu bukan karomah. Jadi karomah ini mesti yang baik ya, yang sifatnya anugerah Allah kepada orang itu macam-macam. Mungkin dalam konteks keselamatan dia, atau mungkin dalam konteks seandainya orang itu ditutup aibnya oleh Allah pun, ditutup aibnya oleh Allah pun, itu karomah Allah lah berarti buat dia, gitu kan.
Jadi haruskah karomah itu berupa sesuatu yang mistis-mistis? Enggak. Gitu ya. Tapi karomah itu ada enggak? Ya anugerah Allah lah kepada para pemberian Allah. Cuma di kalangan santri-santri sering disebutkan karomah itu urusannya yang ajaib-ajaib. Misalnya kan, karomah syekh ini, karomah syekh ini katanya. Pernah dulu ada penjahat mau masuk ke rumahnya, tiba-tiba penjahat itu nggak tahu jalan pulang. Misalnya kayak gitu-gitu kan suka tuh cerita-cerita gitu. Nah, cerita-cerita seperti itu kalau kita mendengarnya, sikap kita gimana? Misalnya kan gitu. Ya antara dua, antara kita percaya atau tidak percaya. Nah, dosa nggak kita kalau nggak percaya? Enggak sih. Ya. Tapi kalau dia percaya, ada alasannya nggak? Ya. Kita percaya kalau orang yang menceritakannya itu memang diketahui jujur dalam sejarah hidupnya. Tapi kalau kita tahu dia misalnya suka nambah-nambah cerita, enggak usah percaya aja. Gitu ya. Jadi masalah kita percaya atau tidak percaya itu tergantung pihak yang menceritakannya. Kalau orangnya dikenal jujur, ya kita percaya. Gitu ya. Ya itu maksudnya, itulah makanya ilmu hadis itu begitu kan. Nah, jadi di situ posisinya. Jadi karomah itu ada. Gitu kan. Kenapa disebut karomah? Itu sebagai pembeda dengan supaya kita tidak sebut orang itu punya mukjizat misalnya gitu atau apa. Jadi kepada hamba-hamba Allah yang setelah Nabi Muhammad ini, kalau ada Allah memberi kelebihan kepada hamba seseorang itu, maka disebutlah itu sebagai karomah, dan tetap berpaut dengan kesalehan ya. Nggak bisa kita bikin karomah bagi orang yang fasik gitu ya, nggak bisa. Itu aja yang bisa saya jelaskan terkait masalah itu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Itu anak murid dengan Nabi Musa ketemu lagi enggak? Kan tadi betul pergi Nabi Musa tadi dengan Nabi Musa itu pergi. Si anak buah ini Yang bawa ikan tuh. posisinya di mana tadi? Yusa. Nggak pula diceritakan di hadis itu. Aku juga bingung, ku cari-cari kemana. Bener pak. Aku cari-cari karena di ayat itu kan Rokiba, Fantolako, domirnya domir musanna di situ memang berdua aja. Jadi anak tuh di mana? Mungkin anak tuh sengaja nggak ikut pak. Ngeri nanti kalau dia tahu. Kalau dia tahu nanti ada mencekek dan itu resiko kan. Murid dari murid soalnya dia, ya kan? Aku khawatir juga nanti kalau dia ikut, dia lihat wah guru dari gurunya mencekek anak itu tiba-tiba. Oh boleh kalau kayak gitu, bahaya itu kan. Ya, biarlah ilmu ini rahasia aja antara Nabi Musa dan gurunya. Gak ada informasi ya pak. Mungkin karena nggak begitu penting kali, jadi nggak dibahas. Ya, karena tujuan kisah tadi kan bukan ke itunya kan. Itu godaan orang ilmu sejarah tuh gitu. Ingin tahu preteletnya. Iya pak, itu ya. Saya tidak dapat pak datanya, baik di hadis atau di ayatnya. Baik, kita sampai kepada penghujung waktu. Kita sudahi pengajian ini dengan sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.